Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Sriandini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran kognitivistik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai teori pembelajaran kognitivistik. Ada tentang transformasi teori belajar kognitivistik, ada tokoh-tokohnya, ada dampak positif negatifnya, ada ciri-ciri alirannya, serta ada definisi dan konsep dari teori pembelajaran kognitivistik. Nah, yang pertama dibahas mengenai definisi dan konsep dari teori belajar kognitivistik. Kognitivistik atau kognitif itu berasal dari kata cognition, yang artinya knowing atau mengetahui dalam bahasa Indonesianya. Nah, dalam model belajar kali ini, model belajar kognitif itu merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut dengan model perseptual, di mana proses belajar dari seseorang itu bergantung pada persepsi dan pemahamannya terhadap tujuan dari belajarnya. Adapun teori belajar kognitivistik ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Menurut teori belajar kognitivistik, model belajar dari kognitif itu ada 5 aspek internal. Yang pertama yaitu mengolah informasi, yang kedua ada retensi, yang ketiga ada emosi, yang keempat melibatkan ingatan, dan yang terakhir adalah melibatkan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari aliran kognitivistik, yaitu ada 5 poin seperti yang tertera pada slide berikut ini. Teori belajar kognitivistik oleh beberapa tokoh dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada rumusan tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Lalu ada juga rumusan Enriched Organizer yang dirumuskan oleh Elsevier. Dan ada juga rumusan mengenai pemahaman konsep oleh Burner. Dan yang terakhir ada rumusan tentang hierarki belajar oleh Keg. Yang pertama ada teori belajar dari Jean Piaget. Dikatakan bahwa teori belajar menurut Jean Piaget yaitu belajar akan berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik, di mana peserta didik ini diharapkan dapat melakukan eksperimen dengan benda-benda fisik serta diiringi dengan interaksi oleh teman sebayanya, dan tidak lupa juga mendapatkan pertanyaan pilihan dari gurunya sehingga para siswa dapat mengembangkan potensinya untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, Jean Piaget membagi proses belajar seorang siswa ke dalam 3 tahapan. Ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah suatu proses yang contohnya di mana ketika seorang siswa sudah mempunyai pemahaman mengenai penjumlahan, lalu gurunya menerangkan mengenai pemahaman mengenai perkalian. Nah, maka disitulah ada proses pengintegrasian antara informasi lama dan informasi baru. Selanjutnya, akomodasi, yaitu contohnya adalah seorang siswa yang sudah memiliki pemahaman mengenai perkalian, lalu gurunya memberikan beberapa soal atau ujian mengenai perkalian tersebut, sehingga ada peningkatan struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan ekuilibrasi adalah proses penyesuaian antara proses asimilasi dan proses akomodasi. Selanjutnya, dikatakan pula menurut Piaget bahwa proses belajar peserta didik itu harus sesuai dengan tahapan kognitif atau tahapan perkembangan kognitif siswanya. Ada 4 tahapan menurut Jean Piaget. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor, yang kedua adalah tahap pre-operasional, dan yang ketiga adalah tahap operasional. Yang terakhir adalah tahap operasional, di mana tahap operasional ini menyangkut anak usia 14 tahun lebih. Yang kedua, ada teori dari Jerome Bruner, di mana teori Jerome Bruner ini terkenal dengan kurikulum spiralnya, yang mengatakan bahwa materi pelajaran yang sama dapat diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tapi juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Nah, cara belajar dari teori Jerome Bruner ini, di mana seorang siswa itu dapat memahami konsep
arti dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Nah, menurut teori Jaring-Brunner ini, seorang siswa itu sangat berpengaruh belajarnya terhadap lingkungannya, apalagi terhadap bahasanya. Lalu, menurut Brunner, ada 3 tahapan dalam perkembangan kognitif. Ada simbolik, ikonik, dan enaktif. Nah, ketika seorang siswa dalam proses belajarnya berhasil mendapatkan kesimpulan, berarti itu bisa disebut juga dengan proses pembelajaran free discovery learning yang menurut Brunner adalah proses pembelajaran terbaik. Selanjutnya ada teori belajar menurut Ausubel, di mana proses belajar menurut Ausubel itu melalui 3 tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus, yang kedua, menggunakan informasi yang sudah dipahami, dan yang terakhir adalah meaningful learning, atau adalah sesuatu pelajaran yang bisa didapatkan proses dengan pengkaitan kehidupannya. Nah, teori Ausubel ini juga menitikberatkan pada belajar menjadi bermakna atau meaningful learning. Yang keempat, ada teori belajar menurut Robert M. Gagne, di mana Robert M. Gagne ini mengatakan bahwa menurut teori belajar ini dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Nah, dalam pengolahan informasi otak manusia itu terdapat reseptor, sensory register, short-term memory, long-term memory, dan respon generator. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip transformasi dari teori kognitivistik dalam pembelajaran. Ada 6 poin, bisa dilihat dalam slide. Nah, teori pembelajaran kognitivistik ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, ada dampak positif dari teori kognitif dalam pembelajaran. Ada 5 poin. Yang ke-1 adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, mengutamakan pada pengembangan pengetahuan. Yang ketiga, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar materi, lalu nanti akan diserahkan oleh peserta didik untuk mengembangkannya. Yang keempat itu, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkreasikan hal-hal baru. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari teori kognitivistik ini dalam pembelajaran. Ada 5 poin juga. Yang pertama itu, teori ini tidak terlalu menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan. Dan yang kedua, teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Dan yang ketiga, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam bereksplorasi. Yang keempat, peserta didik ini akan mengalami kesulitan dalam praktek kegiatan. Dan yang terakhir, pendidik perlu memperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.